warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tentunya baik kan? Masih semangat dalam belajar bahasa Indonesia? Kalian harus semangat. Kali ini saya akan menyampaikan tentang menelaah kebahasaan teks diskusi. Tetapi sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Anak-anak, sekarang perhatikan ciri-ciri kebahasaan teks diskusi. Yang pertama, menggunakan konjungsi pertentangan. Yang kedua, adanya kohesi. Kohesi kita bagi dua, yaitu kohesi leksikal dan kohesi gramatikal. Yang ketiga, terdapat modalitas. Yang keempat, menggunakan bahasa evaluatif. Dan yang kelima, mewakili pikiran dan perasaan. Ciri yang pertama dari kebahasaan teks diskusi yaitu menggunakan konjungsi perlawanan. Konjungsi merupakan partikel yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan klausa, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, ataupun kalimat dengan kalimat. Contoh konjungsi perlawanan diantaranya tetapi, akan tetapi, namun, sedangkan, dan melainkan. Nah, perhatikan contoh kalimatnya. Sebagian masyarakat menganggap bahwa menonton televisi berdampak positif, tetapi banyak juga masyarakat yang menganggap bahwa menonton televisi berdampak negatif. Ciri yang kedua yaitu adanya kohesi. Kohesi kita bagi dua, yaitu yang pertama kohesi leksikal. Kohesi leksikal merupakan kepaduan yang dicapai melalui pemilihan kata. Kohesi leksikal itu dapat berbentuk pengulangan, sinonim, antonim, dan hiponim. Contohnya, yang pertama pengulangan. Mila belajar dan Dara belajar. Adanya pengulangan pada predikat kata belajar. Yang kedua, sinonim. Sinonim merupakan kesamaan makna kata. Contohnya, perempuan dengan wanita, pergi dengan berangkat, rajin dengan giat. Yang ketiga, adanya antonim. Antonim itu lawan kata. Contohnya, ada negatif dengan positif, pandai dengan bodoh. Sedangkan yang keempat, adanya hiponim. Kata khusus atau kata yang mencakup satu hal. Putri senang akan bunga. Nah, bunga memiliki hiponim, mawar, melati, dan aglonema. Kohesi yang kedua yaitu kohesi gramatikal. Kohesi gramatikal merupakan kepaduan yang dicapai dengan menggunakan elemen dan aturan gramatikal. Kohesi gramatikal dapat berbentuk melalui rujukan, substitusi, dan elipsis. Sekarang perhatikan contohnya yang menggunakan rujukan. Nama kecil Ki Hajar Dewantara yakni Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ia lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Kata ia pada kalimat di atas merujuk pada nama orang yaitu Ki Hajar Dewantara. Kohesi gramatikal yang kedua yaitu substitusi, penggantian atau kata ganti. Contoh kalimatnya, Pak Ali pergi ke pasar baru, beliau naik bus metro mini. Pada kalimat kedua, kata beliau merupakan unsur pengganti yang menggantikan unsur yang terganti, yaitu Pak Ali. Yang ketiga, elipsis, pelesapan atau penghilangan. Wilda belajar matematika, Fahri juga. Pada kalimat kedua, di atas terdapat pelesapan kata belajar matematika yang dilesapkan sebelum kata juga. Ciri kebahasaan yang ketiga dari teks diskusi yaitu modalitas. Modalitas adalah
Keterangan dalam kalimat yang menyatakan sikap pembicara terhadap hal yang dibicarakan, yakni mengenai perbuatan, keadaan, peristiwa, atau sikap terhadap lawan bicaranya. Sekarang perhatikan contoh kalimatnya. Sepertinya bukan dia yang mencuri. Mungkin orang yang kemarin duduk di kursi ini. Orang yang banyak belajar, niscaya dia akan berhasil. Hendaknya kita semua mengambil hikmah dari kejadian ini. Kami akan sungguh-sungguh belajar dan lain-lain. Nah, kata yang bertinta merah itu adalah contoh kata modalitas. Ciri kebahasaan teks diskusi yang keempat yaitu menggunakan bahasa evaluatif. Memakai bahasa evaluatif yaitu guna mengkaji argumen dan bukti ilmunya. Contohnya seperti kata berpikir sempit, sangat jelas, menguntungkan, untuk masa depan, hanya pilihan, tidak dapat diakui, sederhana, lebih mudah, penting, dan lain-lain. Sedangkan ciri kebahasaan teks diskusi yang kelima yaitu mewakili pikiran dan perasaan. Kata mewakili perasaan dan pikiran akan mengekspresikan emosi dari penulis itu sendiri. Contoh katanya yaitu percaya, pikir, yakin, kagum, terkejut, senang, harap, ragu. Demikianlah video pembelajaran tentang menelaah